Ya, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Kalkulus 2. Pertemuan kita yang terakhir lalu, kita ada soal-soal latihan ya untuk dikerjakan. Saya harap semua sudah mengerjakannya, dan sekarang silakan membandingkan hasil jawabannya dengan jawaban kita bersama pada saat ini ya. Jadi yang nomor 1, selesaikan integral tak tentu dari integral x per akar 1 tambah x dx dengan 3 cara. Jadi satu nomor tapi 3 metode substitusi yang digunakan. Yang pertama kita mensubstitusi dulu U-nya itu adalah akar 1 tambah X. Jadi perhatikan substitusi U sama dengan akar 1 tambah X. Dikuadratkan maka akarnya hilang menjadi 1 tambah X. Nah X itu jadi 1 tambah X itu satunya dipindahkan ke sebelah U kuadrat, maka dia X-nya adalah U kuadrat dikurang 1. Jadi tambah 1 pindah ke sebelah kiri menjadi kurang 1. Ya, jadi X adalah U kuadrat kurang 1. Jadi nanti semua yang ada variabel X di soal yang ini ya, semua variabel X ini akan kita ganti menjadi variabel U. Dx pun kita ganti menjadi du. Itu metode substitusi ya. Jadi kita lihat, oke, kalau x-nya sama dengan u kuadrat kurang 1, maka turunannya x ya, turunannya x itu dx ditulis, turunannya u kuadrat adalah 2u ya. Jadi dx per du itu adalah 2u. Per du-nya pindah ke sebelah kanan menjadi 2u du ya. Oke, sehingga soal x per akar 1 tambah x dx, x itu kita ganti menjadi u kuadrat kurang 1 ya, dan dx itu kita ganti menjadi 2u du, ini yang di belakangnya ya. Kemudian u-nya itu kita ganti ya, jadi akar 1 tambah x itu kita ganti menjadi u ya, sehingga ingat kalau konstanta itu bisa ke depan ya, jadi 2 kali u, 2 nya pindah ke depan, u dibagi u habis, maka tinggallah u kuadrat kurang 1 du seperti ini ya. Nah rumus integral yang kemarin pengurangan bisa dipisah, berarti 2 kali integral u kuadrat du dikurangi integral 1 du ya. Ingat rumusnya integral pangkat, integral yang berpangkat, integral u pangkat 2 berarti 1 per pangkat ditambah 1, pangkatnya 2 berarti tambah 1 berarti sepertiga, u pangkat 3. Integral 1 itu 1x integral 1 dx berarti x, integral 1 dA berarti a, integral 1 du berarti u. Ingat kembali ya rumus-rumus yang pertemuan lalu sudah saya terangkan. Ingat integral tak tentu selalu diakhiri dengan tambah c ya, sehingga 2 dikali sepertiga u pangkat 3 dikurang u ditambah c. Nah sekarang kembalikan apa itu u tadi. U itu tadi adalah akar 1 tambah x, berarti 2 kali sepertiga itu 2 per 3, u pangkat 3 berarti akar 1 tambah x pangkat 3 dikurang 2 dikali u berarti 2u, atau 2 kali akar 1 tambah x diakhiri dengan tambah c. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Ingat kalau akar itu berarti pangkat 1/2, berarti dikali 3 berarti 3 per 2 ya. Jadi akar itu pangkat 1/2. 2 per 3 dikali 1 tambah x pangkat 3 per 2 dikurang 2 kali 1 tambah x pangkat 1/2. Ingat akar itu pangkat 1/2 diakhiri dengan tambah c. Itu jawaban untuk nomor 1 bagian A. Berarti bagian B juga jawabannya nanti harus seperti ini karena soalnya sama. 2 per 3
dikali 1 tambah X pangkat 3/2 dikurang 2 kali 1 tambah X pangkat 1/2 diakhiri dengan tambah C. Kita lihat. Soalnya bilang dengan mensubstitusi U bukan lagi akar 1 tambah X, tetapi U itu sama dengan 1 tambah X ya. Jadi kalau kita substitusi U-nya 1 tambah X, berarti X-nya adalah U dikurang 1. Ingat, 1 tambah pindah ke sebelah kiri menjadi kurang ya. Jadi U kurang 1. Nah, dari sini karena X sama dengan U kurang 1 ya, turunannya X dx turunannya U 1 berarti 1 du ya. Turunannya 1 0 enggak perlu ditulis. Maka dx sama saja dengan du, maka tinggal diubah. Soal ingat ya, semua yang ada x-nya diganti menjadi u. X itu sama dengan u kurang 1, ini X itu u kurang 1. Kemudian akar 1 tambah X ya, berarti U-nya itu 1 tambah X, berarti akar U. Seperti ini. dx itu sama dengan du ya. Maka U dibagi akar U dikurang 1 dibagi akar U. Ingat, kalau pengurangan pecahan berarti penyebutnya bisa dikasih pisah ya, penyebutnya tetap sama akar U, berarti U dibagi akar U dikurang 1 dibagi akar U du. U dibagi akar U itu akar U. Ingat ya, akar 2 dikali akar 2 2, akar 3 dikali akar 3 3, akar U dikali akar U U, berarti U dibagi akar U ya, dikurang 1 per akar U du. Akar U itu berarti U pangkat 1/2, sedangkan 1 per akar U berarti itu U pangkat minus 1/2. Ingat, kalau naik ke atas pangkatnya menjadi negatif nih. U pangkat minus 1/2 ya. Nah, sekarang ingat, kalau pengurangan integral berarti bisa dipisah. Integral U pangkat 1/2 du dikurang integral U pangkat min 1/2 du. Pangkat turun menjadi tambah ya. 1 dibagi pangkat 1/2 ditambah 1 ya. U pangkat 1/2 tambah 1. Ini pangkatnya min 1/2 berarti 1 per min 1/2 tambah 1. U pangkat min 1/2 tambah 1. 1/2 tambah 1 itu 3/2. Berarti 1 bagi 3/2. 1 bagi 3/2 itu dibalik menjadi 2/3 ya. U pangkat 1/2 tambah 1 itu 3/2. Min setengah ditambah 1 itu positif setengah. 1 bagi setengah menjadi 2 ya, berarti 2 kali U pangkat 1/2 tambah C. Jadi 2/3 U pangkat 3/2 kurang 2 kali U pangkat 1/2 tambah C. Nah, itu bisa kita tulis ulang, 2/3 dikali U-nya itu kembalikan ke awal, U-nya adalah 1 tambah X. Berarti 2/3 1 tambah X pangkat 3/2 kurang 2 kali 1 tambah X pangkat 1/2 tambah C ya. Jadi sama jawaban yang tadi. Yang ketiga, dengan menuliskan pembilang. Pembilangnya itu kita ganti menjadi 1 tambah X kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. Maka sebelah kiri X, sebelah kanan juga tetap X. Maka kita lihat X dibagi akar 1 tambah X dx itu sama dengan integral. Ingat, pembilang itu yang di atasnya, yang di atas ini ya. Ini ya, ini namanya pembilang ya. Pembilang X ini, pembilang X kita ganti menjadi 1 tambah X dikurang 1 ya. Nah, hasilnya seperti yang nomor 2 tadi, dipisahkan pembilang dengan penyebutnya ya. Pembilang per penyebut ya, kalau pengurangan pecahan. Jadi 1 tambah X dibagi akar 1 tambah X dikurang. Jadi yang ini dulu ya, yang ini dulu, 1 tambah X dibagi akar X dibagi 1 tambah akar X, akar 1 tambah X dikurang yang ini lagi ya, 1 per akar 1 tambah X ya. Jadi ingat tadi
2 per akar 2 itu akar 2, 3 per akar 3 itu akar 3, 4 per akar 4 itu akar 4, U per akar U itu akar U. Jadi kalau 1 tambah X per akar 1 tambah X berarti hasilnya adalah akar 1 tambah X. Dikurangi 1 per akar 1 tambah X dx ya. Nah, sekarang 1 tambah X itu akar 1 tambah X itu adalah pangkat 1/2, berarti 1 tambah X pangkat 1/2 dikurangi 1 tambah X pangkat minus 1/2 karena 1 per akar ya. Nah, sekarang kita integralkan 1 per 1 ya. Jadi pangkatnya turun menjadi kali 1 per 1/2 tambah 1 terus 1 tambah X pangkat 1/2 tambah 1. Nah ini juga 1 per min 1/2 tambah 1, 1 tambah X min 1/2 tambah 1 diakhiri dengan tambah C. Ingat pangkat selalu ditambah 1. 1/2 tambah 1 3/2, 1 bagi 3/2 2/3 ya. 1 bagi 1/2 2/1 atau 2 ya. Jadi hasilnya sama dengan yang nomor 1 bagian A dan B. Oke, sekarang kita masuk soal yang kedua. Itu tadi integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi. Sekarang dengan menggunakan metode parsial ya. Integral X kali ln X dx ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan integral X kali ln X dx, maka nanti kita akan kesulitan kalau U-nya adalah X dan ln X-nya adalah dv. Kenapa? Karena nanti kita kesulitan untuk mencari integral ln ya. Maka kita bisa membalik 2 kali 3 sama aja dengan 3 kali 2. X kali ln X sama saja dengan ln X kali X ya. Jadi ini ln X kali X dx. Sekarang yang menjadi U adalah ln X dan yang menjadi dv adalah X kali dx. Jadi ini U, yang ini dv ya. Oke, sekarang karena U-nya adalah ln X, turunannya ln, lihat di rumus dasar turunan yang lalu, turunannya ln itu adalah 1/X ya. Jadi du-nya adalah 1/X dx. dv-nya adalah X dx, berarti v-nya adalah integralnya X. Integral X pangkat 1 berarti pangkatnya ditambah 1, 1 tambah 1 2, berarti 1/2 X pangkat 2. Jangan dulu tambah C, nanti paling terakhir. Baru kita akhiri dengan tambah C. Jadi kita dapatkan integral X kali ln X dx adalah sama saja dengan integral ln X kali X dx, yaitu U kali V dikurang integral V kali du. U-nya adalah ln X, dikali V-nya adalah 1/2 X kuadrat, dikurang integral V, V-nya 1/2 X kuadrat, dikali integral V du. Du-nya adalah X 1/X dx ya. Nah, sekarang hasilnya ingat kalau kita kasih rapi ini ln X kali 1/2 X kuadrat sama saja dengan 1/2 X kuadrat kali ln X. Nah, sekarang ternyata kita masih dapat pengintegralan lagi di belakang sini. Ya, berarti kita masih harus mengintegralkan. Jadi di sini dapatkan 1/2 X kuadrat ln X ya. 1/2-nya keluar yang ini. Nah, X kuadrat dibagi X itu tinggal X pangkat 1 dx ya. Nah, berarti kita harus parsialkan lagi. Jadi 2 kali diparsialkan ya. Jadi sekarang kita harus mencari lagi integralnya X. 1/2 X kuadrat ln X dikurang integralnya X pangkat 1, langsung saja 1 per 1 tambah 1 yaitu 2, 1/2 X pangkat 2. Nah, karena sudah selesai semua integralnya maka diakhiri dengan tambah C ya. 1/2 X kuadrat ln X dikurang 1/2 kali 1/2 1/4 X kuadrat tambah C. Nah, itu untuk soal nomor 2 bagian A. Soal nomor 2 bagian B,
ya. Karena yang mau dicari adalah integral x kuadrat kali e pangkat x dx, ya. Bisa juga kalau Anda mau tukar integral e pangkat x kali x pangkat 2 dx, bisa, sama saja. Tapi karena x kuadrat maupun e pangkat x dua-duanya bisa diturunkan dan bisa diintegralkan, maka kita bisa pakai yang ini saja, ya. Jadi U-nya adalah x kuadrat dan dv-nya adalah e pangkat x dx. Jadi kalau U-nya adalah x kuadrat, maka turunannya U, turunannya x kuadrat, ya. Ini du, turunannya U, turunannya x kuadrat adalah 2x dx, ya. Oke. Sekarang karena dv adalah e pangkat x, maka v adalah integralnya e pangkat x. Ingat rumus dasar integral e pangkat x tetap e pangkat x. Tidak perlu tambah c dulu, nanti paling terakhir. Sehingga dengan menggunakan rumus integral parsial, integral x kuadrat e pangkat x dx adalah u kali v. U x kuadrat, v e pangkat x. Jadi x kuadrat kali e pangkat x kurang integral v. V e pangkat x dikali du. Du-nya 2x dx. Jadi kita peroleh 2x kuadrat kali e pangkat x kurang 2 kali x integral x kali e pangkat x dx. Ternyata di sini kita menemukan perkalian lagi di sini, ya. X kali e pangkat x. Berarti kita parsialkan sekali lagi. Jadi x-nya sebagai u dan e pangkat x dx-nya lagi sebagai dv. Jadi kalau u-nya adalah x, maka turunannya u adalah dx. Ya. Turunan 1x itu adalah 1 dx. dv-nya adalah e pangkat x dx, berarti v-nya tetap e pangkat x. Maka setelah itu kita masukkan di dalam rumus 2 kali integral, ya, 2 kali u kali v, u-nya x dikali v-nya e pangkat x dikurang integral v e pangkat x dikali du, du-nya dx, ya. Maka hasilnya x kuadrat kali e pangkat x dikurang 2 kali x kali e pangkat x dikurang integralnya e pangkat x, tidak perlu lagi diparsialkan substitusi, langsung saja ada di rumus integral e pangkat x adalah e pangkat x diakhiri dengan tambah c. Nah, tinggal dikali masuk, min 2 kali x min 2x, min 2 kali min e berarti positif 2e. Oke, yang ketiga masih dengan menggunakan integral parsial. Integral e pangkat x dikali sin x dx. Berarti ingat e pangkat x bisa menjadi u, sin x juga bisa jadi u. Terserah yang mana mau jadi u. Bisa ditukar-tukar. Kenapa? Karena dua-duanya bisa diintegralkan dan diturunkan. Nah, kalau u-nya adalah e pangkat x, maka sin x dx itu adalah dv. Kalau u-nya adalah e pangkat x, maka turunannya u, du, turunannya e pangkat x tetap e pangkat x dx. Nah, karena dv-nya adalah sin x, maka v-nya adalah integral sin. Integralnya sin itu adalah minus cos. Sehingga ketika dimasukkan u kali v, e pangkat x dikali v min cos x dikurang integral v kali du. V-nya adalah min cos dikali du. Du-nya adalah e pangkat x dx. Minus ketemu minus berubah jadi positif. E pangkat x kali min cos berarti minus e pangkat x cos x. Tambah integral e pangkat x cos x. Berarti karena kita di sini menemukan lagi perkalian, maka diparsialkan sekali lagi. E pangkat x sebagai u, cos x dx sebagai dv. Jadi kalau u-nya adalah e pangkat x, maka du-nya adalah tetap e pangkat x dx. Kalau dv-nya adalah cos x dx,
maka V-nya adalah integral cos. Integral cos itu adalah positif sin, ya. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya itu menjadi minus E pangkat X cos X tambah E pangkat X sin X dikurangi jadi U dikali V. Integral V-nya sin X kali DU E pangkat X dx. Ya. Jadi hasilnya, ingat tambah ketemu kurang menjadi kurang, tambah ketemu tambah tetap tambah. Nah, di sini kembali kita menemukan lagi integral E pangkat X sin X. Ternyata kalau kita ubah dari sin menjadi cos, kembali lagi ke sin. Sehingga lihat sama yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. E pangkat X sin X yang ini, ya, dengan yang ini. Maka kita pindahkan kurang ini pindah ke sebelah kiri menjadi tambah. E pangkat X sin X dx ditambah, ya. Hasilnya adalah jadi ini kurang pindah ke sebelah kiri menjadi tambah. Ininya tetap min cos ditambah E pangkat X sin, ya. 1 E pangkat X sin tambah 1 integral E pangkat X sin berarti dia 2. Maka kalau satu saja integral E pangkat X sin X dx berarti yang ini 2, ya, dibagi 2. Oke. Sekarang kita masuk tentukan hasil dari integral X kuadrat kali E pangkat X kuadrat dx. Jadi yang pertama-tama kita substitusi dulu, kita memisalkan dulu, ya. X pangkat 2 itu yang paling atas itu kita misalkan sebagai U. Jadi kalau U-nya adalah X pangkat 2 maka X-nya itu adalah akar U, ya. Turunannya U, turunannya X kuadrat adalah 2X dx. Dari sini kita bisa lihat bahwa dx adalah du per 2x. Ya, jadi kita akan mengganti semua variabel x menjadi variabel u. Jadi kita peroleh X pangkat 3 itu kita bisa ganti menjadi X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Ini. Ya, X pangkat 3 itu menjadi X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Nah, X pangkat 2 itu adalah U. Nih. Sedangkan X pangkat 1 itu adalah akar U. Kemudian E pangkat X kuadrat itu E pangkat U. DU per dx itu adalah du per 2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 ini pindah ke depan, ya. 1/2 dikali integral akar u dibagi akar u habis, ya. Maka tinggal u kali E pangkat u du. Nah, dari sini kita menemukan permasalahan yang harus diselesaikan mau tidak mau dengan menggunakan metode integral parsial. Jadi selesai substitusi kita masuk parsial. U-nya tetap U, kita pakai simbol U. E pangkat U-nya itu adalah dv. Ya. Jadi soal integral 1/2 kali integral U kali E pangkat U du berarti itu sama dengan 1/2 U kali V, berarti U-nya U kali V, V-nya E pangkat U, kurang integral V du, V-nya E pangkat U kali du-nya tetap du. Ya, maka hasilnya integral E pangkat U itu tetap E pangkat U. Ya, yang penting sama-sama du. Kemudian dikali masuk 1/2 kali U, 1/2 U, 1/2 kali E pangkat U, min 1/2 E pangkat U, ya. Nah, apa itu U? U adalah X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat dikurang ya, jadi U-nya tadi kan sudah, ya. U-nya disubstitusi kembali X kuadrat, ya. Jadi 1/2 U, 1/2 X pangkat 2. E pangkat U itu
E pangkat X kuadrat dikurang 1/2 E pangkat U. U itu X pangkat 2. Diakhiri dengan tambah C. Oke, demikianlah hasil jawaban 3 soal latihan. Yang masih ada salah boleh diperbaiki. Yang lainnya silakan dikerja baik-baik, ini sesuai dipelajari ya, dipelajari. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi masih mengenai integral tak tentu, tetapi kita aplikasikan ya untuk menghitung luas daerah dan volume benda. Jadi Anda harus sudah menguasai bagaimana pengerjaan integral tak tentu. Jadi minggu depan kita masuk bagaimana pengaplikasiannya, termasuk juga nanti selanjutnya kita akan masuk integral tentu, sudah ada batas bawah dan batas atasnya. Oke, sekian untuk hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Salam sehat untuk semuanya.